Today we will start the lecture again. Yeah, I want all of you should open your camera on your laptop. Yeah, and let's start for the lecture right now. Yeah, in the heat of Idul Fitri ya, menjelang kita masih ada perkuliahan mungkin sampai minggu ini ya. Sampai kapan kuliahnya? Minggu depan. Ya, mana Rafli mana? Oke, tolong perhatikan saudara ini Bapak pertanyaannya, Pak lihat tugas mahasiswa ya. Haryo ada Haryo? Ada Haryo nggak? Ini nggak ada ya. Indra, Sepian? Ada Pak. Oke. Kalau Haryo tadi nggak ada ya? Supaya Bapak langsung cross. Panggil dua kali sudah nggak tidak hadir ya ini yang bersangkutan. Indra Sepian. Indra Sepian, Anda ngerjakan tugas kemarin? Ngerjakan Pak. Jangan ngumpulin. Ini maksudnya ngerti nggak maksudnya apa nih? Bisa jelaskan nggak? Boleh Pak. Silahkan. Ya, yang P sama dengan 220, yang I-nya itu nyari ampernya Pak. Tadi kecil. Boleh ke bawah Pak. Ini maksudnya apa nih? Ini 20, 0,4 ini apa? .4 apa Pak? Di bawah ini lihat nih, I sama dengan 20. Apa ini? Tunggu dulu. Maksudnya apa ini? I sama 20. Berarti maksud ini? Tunggu Pak. Kamu dapat dari mana nih? 50 per 3. Ini RP itu apa itu RP? Itu hambatan Pak. Apa? Tunggu dulu Pak. RP ya ini apa yang kita nggak paham ya ini? Pak, ini kameranya hilang Pak. Tunggu dulu. Ya Pak, bisa ulang lagi Pak, ulang lagi. Kenapa? Ya tadi ininya hilang Pak, layarnya. Sekarang masih ada nggak? Kelihatan nggak? Ya, sekarang kelihatan. Ini pertanyaan Bapak ini apa nih? Ini 0,4 itu maksudnya apa? Itu hambatan bukan Pak? Dapat dari mana? Ramadan.
Cara nentuin arus, Pak. Ini 0,4 dapat dari mana? Nilai hambatan grounding. Oh, ya. Gimana? Ya ini Pak, dari ini nih Pak, yang ini. Nih, yang ini. RP 50 volt per 35,35. Jadinya 0,408, cuman saya bulatin jadi 0,4 aja gitu Pak. Kan kayak pertemuan minggu kemarin. Ya. Ini 35,35 dapat dari mana? Oke ya. Buat ya. Ini A sama dengan P itu apa P? P apa? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Rumusnya ngerti nggak? Yang ini ngerti nggak, saudara Indra? Tunggu dulu Pak, cari dulu kertasnya. Kayaknya saya salah tulis deh Pak, gak buru-buru. Oke. Ini gambar, yang ini gambar apa ini ya? Oh, itu teh kapasitor bank Pak. Mana kapasitor bank? Yang ini nih Pak, yang segitiga itu Pak. Apa ini? Yang ini apa ini namanya? Ya, kapasitor bank. Bank kan maksudnya bank atau bank? Bank kan maksudnya apa bank? Tempat ini kan menyimpan Pak. Ya. Kalau segini aja apa namanya segini? Kalau Segini aja. segitu kapasitor mungkin Pak. Ya kapasitor daya dia. Oh iya, kapasitor daya, sorry. Oh ini apa nih? Simbol apa ini? Kalau itu teh apa sih yang namanya teh? Kontaktor Pak. Kontaktor. Ini simbolnya apa? Ada simbol apa di depan di atas? Ini apa maksudnya? Oh itu teh harusnya kontaktor Pak, langsung di depannya baru yang dua ini MCB Pak. Kalau ini, yang ini pakai ini juga nggak? Pakai ini juga nggak? Pakai mungkin Pak. Kemarin Pak, buru-buru saya. kenapa? Pakai mungkin. Kok mungkin? Oh Kalau iya pakai Pak. kalau kontaktor itu eh, bisa otomatis sendiri nggak kontaktor sendiri? Kalau ada kontaktor yang bisa mati sendiri nggak? Sifatnya magnetik bukan Pak? Apanya magnetik? Magnetik. Ya jadi dia itu bisa on off sendiri gitu Pak, dengan Ada memang. diatur sama push button. Ini bukan ini tanah ini apa nih tanah ini? Tanah ini apa ini? Tanah ini kalau ini bandingan ini tanahnya apa? Bandingkan ini sekarang. Ini dengan ini apa Oh, bedanya? kalau yang pinggirnya lagi itu MCB Pak. Kalau ini eh Kayaknya saya salah nulis Pak. lah ya. Ya Pak. Malah jangan begitu, jangan apa ini. Ya,
Nanti karena pada saat ini ditanya dia. Oh ya Pak. Kan Bapak mau ambil. Ya, cukup dulu si Indra. Kita yang lainnya dulu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Saudara Dimas Farhan, ada Dimas Farhan? Dimas ada? Dimas Farhan. Ini mahasiswanya nggak benar nih. Pak standar langsung hilang ya. Nomor Dimas Farhan. Kalian apa absen ini ya? Ingin tahu kan? Mohisan Pauji, ada? Hadir, Pak. Lihat ini punya anak. Iya, Pak. Ini nulis apa maksud ini ya? Itu teh kemarin teh karena saya gak nulis semuanya gitu, Pak. Jadi buru-buru, jadi saya fotonya cuma sebagian. Ini maksudnya 2,5 apa maksudnya? Ya, itu untuk luas penampang dari konduktornya, Pak. 2,5 mm. Kalau ini maksudnya ini tulisan apa? Tulisan apa ini? Nah, itu teh untuk rata-rata dari MCB-nya gitu. Yang dirata-ratain dibagi 3 gitu. Yang di MCB yang di mana itu? Yang di kotak untuk SDP, Pak. Untuk di output, untuk dimasukkan di pengeluaran. Di pengeluaran. Nah, masuk pengeluaran gimana maksudnya? Atau Ini, mungkin di untuk ini maksudnya gimana? Belum ngerti Bapak nih. Ini untuk menghitung ini tujuannya untuk apa nantinya? untuk menentukan MCB-nya, Pak. MCB yang mana? Yang pertama gitu sebelum MCB per line, Pak. Oh, gitu. MCB pemasukannya. Ya itu. Apa maksudnya apa nih? Itu untuk mengatur luas penampang, Pak. Itu apa? Yang luas penampang gitu. Kalau nggak salah gitu. Tugasnya kurang jelas ya. Iya, itu nggak semua kemarin karena nggak ada instruksi gitu harus dicatat, jadi cuma sebagian yang tercatat, Pak. Nah kan kalau kuliahnya memang bengong aja gitu. Nggak bengong gitu, Pak. Cuman yang menurut saya penting gitu jadi catat. Ya kan kuliah itu adalah semua mahasiswa mencatat apa yang isinya, tujuannya bukan apa-apa, tujuannya supaya mahasiswa juga punya catatan dan mengerti apa yang dijelaskan dan ada yang ditanyakan kalau tidak jelas gitu ya. Iya begitu, Pak. Sebetulnya bukan tujuannya untuk jelek ya, tujuannya untuk baik gitu punya. Jadi kalau mahasiswa kan mau mengabaikan itu ya, bukan tujuannya jelek gitu.
Kalau untuk jelek, untuk apa Bapak ngasih yang begini gitu ya? Ya betul Pak. Ya, jadi tujuannya supaya mahasiswa itu belajar, disiplin gitu, yang ngerti persoalannya. Oke ya. Cara Dio ada, Muhammad Dio? Muhammad Dio ada? Ada Pak. Oke. Kawan sama tugas-tugasnya. Ini maksudnya apa nih? Gambar apa nih yang atas nih? Yang ada gambar maksudnya apa nih maksudnya? Catatan apa nih? Mohon maaf Pak, itu punyanya Muhammad Anlika apa bukan punya saya? Oh, sorry. Nampak itu keluar ini. Muhammad Dio mana tadi? Nah, ini. Itu punya anak, biar enggak? Iya Pak, itu punya saya Pak. Oke. Ini maksudnya paham nggak ini? Yang itu tuh untuk mencari IR, IS sama IT-nya Pak. Nah untuk satu fase itu rumusnya Rho dikali P dikali pi fasa dikali P per pi fasa dikali cos pi. Dan untuk yang 3 fasa itu P dibagi P3 pi line cos pi. Stop dulu. Ini maksudnya P ini P berapa yang ini? Sama nggak P ini dengan P ini? P maksudnya bukan P ya. P yang ini sama nggak dengan P yang ini? Besar. Pi yang mana ya Pak ya? Di saya gambarnya tidak gerak Pak. Jelas nggak sekarang? Oh iya, jelas. Ya. P yang ini kan ada P ya. Ini kan ada P. Yang 3 fasa itu Pak. Iya, yang ini ada P bukan ya? Ya, dia enggak? Mohon maaf Pak, di saya mouse bapaknya tidak ada Pak. Jadi saya tidak tahu maksud yang ditunjuk Bapak itu yang mana. Yang ini yang P ini. Kita lihat ini bukannya. Kelihatan enggak sekarang? Belum ya? Di saya tidak gerak Pak mouse-nya Pak. Bentar, Pak. Oh ini sepertinya zoom-nya error di saya Pak. Soalnya saya ini nggak bisa mencet zoom-nya juga. Coba sebentar saya pindah device dulu Pak. Boleh Pak, maksudnya yang mana Pak? Saya ini sudah pindah device Pak. Ini dilihat nggak? Merah yang merah ini? Oh ya, yang itu yang 1 fase sama 3 fase yang dilingkarin itu ya. Ya. Itu yang Ini apa? yang 3 fase itu saya harusnya itu akar 3 Pak.
Yang ketiga ini. Iya, akar 3 kurang ke atas itunya. Oke. Ya, ya. Kalau ini berarti gitu, maksudnya ini. Kenapa, Pak? Pi itu yang mana pi-nya? Tegangannya yang mana? Yang ini. V-line itu yang 380 volt itu. Yang Kalau ini, yang- yang ini bukan, yang ini apa nih? Yang ini. Itu V-line. Berapa? 380 volt, Pak. 380. Kalau ini Kalau itu V fasa 220 volt. 20 volt ya. Ya. Pasti. Ya. Jadi oke. Ya. Terus sekian anu tadi ya. Sekiannya. Mana pesan saudara Muhammad Dio? Ini, Pak. Terus ada Dio. Yang ini apa yang ini? Yang mana, Pak? Ini. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Di sini saya belum terlihat Bapak share screen-nya. Share Oh, screen-nya bergerak mati, nggak? Pak. Hah? Share screen-nya mati, Bergerak? Pak. Share screen-nya tidak ada, Pak. Nggak ada share Oh, belum screen. ya? Belum, Belum belum. ada, Pak. Belum ada, Pak. ada. Sekarang udah. Nah, ya, ada, Pak. Kalau ini ngerti nggak, sudah Dio? Ini tahu nggak ini? Yang mana, Pak? Yang ini. Yang penulisan kabel itu. Dan kayaknya ini. Yang ini ngerti nggak ini? Oh, itu untuk mencari luas penampangnya. Yang ini yang lingkaran ini. V-drop-nya itu untuk rumus V-drop itu Ngerti nggak? Tidak ini maksudnya apa? kurang begitu mengerti, Pak. Coba yang mahasiswa yang lainnya ada yang udah paham nggak ini? Ada yang bisa bantu nih? Siapa yang bisa bantu? Nilai rugi tegangan bukan, Pak? Ya silakan. Siapa apa? Fikri apa? Nilai rugi tegangan yang kita tentuin sendiri, Pak, biasanya, Pak. Kalau yang saya tahu, Pak. Persentasenya, Pak. Persentase apa Persentase maksudnya? rugi tegangan. Jadi yang seperti yang kayak minggu kemarin jelasin. Jadi kayak 2% minggu kemarin teh kalau nggak salah ditulisnya teh. Ya. Jadi katakanlah kalau bisa lebih kecil daripada sama dengan 5% ya. Iya, Pak. Dari tegangan nominal, loh. Tegangan nominal. Tegangan nominalnya kalau 3 pasap, tegangan nominalnya berapa? Kalau 3 pasap, tegangan nominalnya berapa? 380 volt, Pak. 380. 90 kalau 3 pasang ya. Kalau 1 pasang, nominalnya
220 Pak. 220 Pak. Ya, satu puasa. Nah gitu maksudnya supaya jadi gini rumus-rumus ini Bapak inginnya mahasiswa paham semua ya, karena nanti Bapak kan hari Kamis akan mereview tugas mahasiswa. Bapak akan tanya poin by poin nanti ya, ini maksudnya apa, kenapa demikian gitu maksudnya. Ya, jadi mahasiswa itu mengerjakan perencanaan itu supaya mengerti, tidak asal nulis saja gitu ya, baik gambarnya maupun cara menganalisanya gitu. Menganalisa kan perhitungan ini analisa namanya ya, analisis namanya. Ya, maksudnya supaya nanti tidak asal buat tugas saja tapi tidak paham gitu ya. Oke. Nah ini terusan ini maksudnya apa nih? Siapa nih? Dio ya? Ini Dio ya? Dia siapa nih? Muhammad Dio, Pak. Ah? Ya. Kalau untuk yang kapasitor B-nya sendiri saya belum sepenuhnya mengerti, Pak. Soalnya minggu kemarin itu pas penjelasan Bapak mengenai ini, sinyal saya agak kurang bagus, Pak. Oke. Ya itu bagus lah. Kalau mahasiswa mengatakan tidak mengerti, bagus ya. Kalau mahasiswa mengatakan mengerti padahal tidak mengerti, itu tidak bagus. Lebih bagus mengatakan saya belum mengerti Pak, karena sinyalnya bagus, Bapak paham maksudnya, memahami itu ya. Karena dalam proses pembelajaran. Kalau pada saat nanti Anda uji, pada saat Anda nanti di tes lisan, itu tidak ada alasan lagi tidak mengerti gitu ya. Kalau sekarang boleh tidak mengerti. Gimana Mama Dio? Ini kalau ini simbol apa namanya ini? Simbol apa ini? Hah? Itu saklar kan, Pak? MCB. Ah, simbol apa? Simbol apa? Dio. Mama Dio. MCB 3 fase bukan, Pak? Jadi Anda jangan begitu, katanya bukan Pak, jangan begitu. Seolah-olah balik lagi tanya. MCB 3 pasal gitu ya. Jangan lagi bertanya gitu ya. Kalau ini simbol apa ini yang ini? Yang dia. Hah? Simbol apa itu? Kurang tahu, Pak. Itu simbol apa, Pak? Siapa yang bisa bantu? Fikri bisa bantu? Kontaktor bukan, Pak? Hah? Kontaktor bukan, Pak? Jangan Fikri, kalau mahasiswa jangan mengatakan bukan Pak, jangan gitu ya. Oh, Jangan langsung kontaktor, saja kontaktor. Kontaktor gitu ya. Jangan bukan Pak. Jadi kan seolah-olah istilahnya main-mainan, istilah tebak-tebakan masih tebak-tebakan ya. Mahasiswa masih tebak-tebakan kontaktor. Kalau salah jangan seolah-olah udah ngerti atau tidak ngerti gitu ya. Ini kontaktor ya. Ya, Pak. Kalau ini, yang ini, dia ini, yang ini Putri, yang itu bagian itu. Namanya saya kurang tahu, Pak. Tapi kemarin Bapaknya bilang katanya itu kontrol otomatis gitu, Pak. Bukan. Yang ini kontrolnya. Kalau kontaktor itu komponennya apa saja? Jadi, kontaktor komponennya apa saja? Kan ada yang untuk kontaktor bisa bekerja dengan cara apa ya? Kontaktor magnet.
Bisa bekerja karena adanya kumparan, Pak. Kumparan magnet sama apa? Karena adanya koil, Pak. Gimana ceritanya gimana? Coba karena ada clue, ceritanya gimana? Ya, ceritanya Eh, gimana? Ya, jadi untuk A1-nya itu sebagai inputnya, Pak. Yang mana? Dan A2-nya ini kan di dalam gambar ini ke ground ya. Nah, A1-nya itu sebagai input. Ketika A1-nya itu mengalihkan arus, maka dia menghasilkan suatu induksi apa tuh elektromagnetik, Pak. Ya, terus? Yang kemudian nanti di kontak yang itu tuh yang di atas itu akan menarik, Pak. Menarik ke bawah. Jadinya dia terhubung gitu, Pak. Seperti itu mungkin, Pak. Ya, ya betul lah itu dah. Ini sebagai coil ini sebagai fungsinya ini untuk sebagai elektromagnetik itu magnet ya, sehingga ini ketarik gitu ya. Jadi artinya saudara Fadli, ini artinya dalam satu unit ini kontaktor itu sering unit ini dah, ya enggak? Jadi ada apa? Ada kontaknya, ada coilnya, gitu ya? Gimana Fadli? Iya, Pak, siap. Betul. Ada kontaknya, ini kontaknya ini, kontak untuk menghubung antara 3 pasang menuju ke beban atau ke kapasitor. Yang ini adalah coil supaya bisa menarik tuas ini ya. Iya, Pak. Coba jelaskan kembali supaya temannya ngerti, Fadli. Jadi di dalam kontaktor ini ada yang namanya kontak dan ada puil. Nah, di puil ini terdapat 2 terminal. Yang pertama A1 itu untuk inputan, di mana nanti ketika on, maka arus akan mengalir di A1, dan A2 ini dihubungkan kepada ground, sehingga terjadi yang namanya elektromagnetik. Dan proses elektromagnetik ini akan menarik kontaktor dari atas menuju ke bawah, sehingga terhubung antara sirkuitnya terhubung. Terhubung ya. Ini Bapak maksudnya bukan ground saja, ini bukan ground, ini nol sepertinya ya, ini nol itu. Enggak. Netral ini. Jadi kalau menggambarkan contoh di sini ya, Bapak kan tidak ada, ini sebetulnya kan di sini ada netral ya. Ini kan ada sumber netral kan? Sumber listriknya 3 pasang ya ini ya. Berarti paham nggak? Kalau listrik itu ada ini nah. Oh iya, Pak, ada pasang 3 pasang dan satunya netral. Dengan N, netral. Nah, netral ini sama dengan simbolnya gini kan ditanahkan juga. Iya, Netral Pak. itu di tanah sehingga supaya Bapak tidak narik kabel ke sini, supaya tidak begini. Oh iya, Pak, jadi langsung aja ya, Pak. Jadi seolah ini simbol massa namanya. Bersama. Iya, common. Iya. Common nih ya. Itu maksudnya jadi supaya nanti orang elektro supaya nggak yang itu paham ya. Iya, Pak. Ya, itu jadi kalau ini ngerti nggak saudara Fadli? Kurang begitu ngerti, Pak, tapi itu kontrol ya, Pak. Kontrol ya, kontrol. Masih Kontrol belum untuk begitu apa? ngerti. Kontrol untuk apa kira-kira? Itu untuk ininya, Pak, untuk ke yang ini jumlah nilai KVAR-nya tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika ininya apa yang dibutuhkan, apakah kapasitornya dia membutuhkan berapa KVAR, nah maka dia akan nyala. Nah, ini yang ada CT itu current transformator, Pak, untuk mengukur arusnya. RST ini pasanya, dan N itu tadi netral, Pak. Maksudnya Itu doang merubah sih, Pak, arus yang gimana? Merubah arus gimana maksudnya? bukan merubah, Pak, mengukur, Pak. Ya, mengukur arus ya. Arus yang ini arusnya dipasang di sini, dipasang CT di sini. Ya, ini ke sini. izin, Pak.
Ya, Itu untuk CT-nya itu nanti cuma 1 CT gitu, Pak. kalau kapasitor unit begini ini satu saja, satu CT saja. Salah satu kapasitornya gitu, Pak, atau gimana, Pak? Bukan salah satu kapasitor, kan 3 fasa ini. Oh, Salah satu, kan salah ketiga-tiganya satu, berarti. hah? Ketiga-tiga fasanya itu atau gimana, Pak? Lihat waktu percobaan di lab, ingat nggak waktu pasang CT-nya ada di yang di itu, lihat nggak? Yang kotak begini, lihat nggak? Yang dikalungkan ke satu kabel itu ya, Pak? Iya. Berapa itu CT-nya? Hah? Lihat nggak? Waktu itu kan pasangnya 3 apa 2? Ada 1. Yang ada bulat itu ada bolong-bolong. Hah? 3 fasa kalau nggak salah, Pak. CT yang dipasang itu CT 1 apa 3 waktu pada saat ukur Oh, 1 fasa. satu saja, ada yang satu saja pasang. Kan pasangnya CT 1 saja ya. Iya, 1 fasa. Kabel yang paling mana? Kabel apa? RST, RSST. Yang paling mana? Ingat nggak? Kabel yang R. Oh, itu kan ada 3 kabel toh. Ya nggak, ada 4 lagi ya. Ada R, S, T, 0 dia. Yang ini dipasang kan 1 toh. Dia nggak begini. Iya, Pak, dipasang 1. Oh iya. Di kabel Satu yang R saja. berarti. Iya, Pak. Baik, Pak. Itu saja makanya. Kecuali untuk keperluan juga sebetulnya kalau pengukuran daya itu sebetulnya cukup 1 saja karena 3 pasang, tapi alat ukur ini yang 3-3-nya gitu. Ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi di sini? Terkait dengan ini karena bagaimanapun juga mahasiswa kan harus tahu kondisi yang sebenarnya ya. Tahu memahami analisa ini. Ini paham maksudnya? Mana Padli, mana sama Padli? Iya, Pak. Yang ini paham semua nggak? Ini berapa nih? Yang 3 penani maksudnya apa? Itu buat pilihan KVAR-nya bukan, Pak? Bukan, ini kan misalkan ada jumlahnya, kapasitornya berapa jumlah kapasitornya? Jumlah kapasitor, jumlah ini misalkan di sini. Ini kan menentukan, yang ini kan menentukan, yang ini menuju ke 1 dong. Lihat ini. Yang ini ya. Lihat yang nomor 1 ini, lihat di sini, lihat nggak? Yang nomor yang ini. Iya, Pak. Terlihat, Pak. Yang ini masuk ke mana? Ke ini, ke sini dah. Iya, Pak. Menyalakan mana? Menyalakan yang ini dah. Iya, benar, Pak. Ya sekarang ada yang 2. Yang 2 ini menyalakan yang ini. Nantinya dulu. Yang ini dah. Yang 3. Gitu. Sama seperti Iya. ini dah. Dikontrol oleh ini. Dikontrol oleh kontrol ini. Berarti Ya, misalkan, izin bertanya, ya, Pak. Boleh. Berarti ya. yang 1, 2, 3 ini nilainya mengacu pada yang 1, 2, 3 sampai 6 yang di sebelah kanan ya, Pak? Kita menginginkan berapa KVAR-nya itu ya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Ya, kan gini. Sekarang misalkan didapat hitungan Anda, misalkan didapat 80 kapar misalkan. Ya enggak? Kan itu ya? Iya, Pak. 80 kapar telah dihitung. Setelah 80 kapar dihitung, sekarang kan didistribusikan ya.
2, 3, 4, 5, 6. Sekarang di sini ada 6 step, namanya 6 step. 6 step. Ada yang 12 step. Kalau 12 step, 12 jumlahnya 1, 2 sampai 12. Ini maksudnya tadi? Iya, Pak. 12. Nah, step 1, kontak 1, step 2, step 3, dan terus sampai 12, kalau 12 jumlahnya. Nah, sistem rangkainya seperti ini. Semua melewati coil dulu untuk mengontakkan sistem yang ada pada ini, apa namanya, sistem yang ada pada konduktor itu, sehingga kapasitor bekerja. Gitu. Nah, kalau kita setting di set ya, di set ini misalkan alat kontrol ini Bapak set sama dengan 0,8 atau 0,9. Nah, dia akan terus memposisikan 0,9 kerjanya. Ya, 0,9 kerjanya. Kospinya 0,9. Ya. Ngerti maksud ini? Ngerti nggak maksud ini? Coba jangan Bapak aja ngomong, nanti Anda nggak ngerti. Ya, Fadli. Iya, Pak. Ngerti nggak maksudnya? Masih confuse nggak? Pak, itu maksudnya ngeset dari bagian kontrolernya, Pak? Ya, masih dikontrol kan, namanya kontrol kan bisa kita inginkan. Saya mau set sekarang kontrol ini menjadi costingnya 0,8 misalkan. Gitu. Tapi jatuhnya nanti ke 0,95 gitu, Pak. Bukan. Kalau mau nanti mau 0,95, bukan berubah gitu. Pilih set menjadi ini atau menjadi ini, gitu maksudnya, atau 0,6. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Oh, kan kalau misalnya ini, Pak, kalau yang di praktikum kemarin tuh kan ada kapasitor bank yang buat ada banyak pilihannya, tapi itu pilihannya kVAR, Pak. Nah, itu berarti kalau yang di kontrolnya ini pilihan kita mesetnya gitu ya, Pak. Jadi ada 0,7 terus 0,8 terus 0,9 atau setelah kita mau apa, nanti dari kontrol ini otomatis buat nentuin kVAR yang dibutuhkan berapa gitu ya, Pak. Supaya bisa mencapai 0,8 gitu. Supaya bisa sesuai dengan apa yang kita set. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ngerti, Pak. Ya, tetapi awal permulaan itu kita harus rancang dulu. Benar nggak? Permulaan Ya, sekali kita harus merancang dulu. Ngerti maksudnya? Jangan langsung ya, bilang Pak. ngerti. Hah? Sekarang mendapatkan 80 kapal gimana? Dapat 80 kapal gimana itu? Dasarnya dari mana? Misalkan, Anda punya berapa? Semua Fadli sekarang hitungnya menggunakan gimana? Dalam tugasnya itu, bicaraan. Kalau buat ngitungnya, saya masih belum dihitung, Pak. Hah? Masih belum dihitung kalau untuk yang di tugasnya, Pak. Oh, belum itu Kospi? Oh, untuk cost-nya, Pak. Ya. Untuk cost-nya itu 0,9, Pak. Nah, setelah 0,9 dihitung itunya, Kospi berapa Kospi-nya apa namanya? TL. Kalau lampu TL cost-nya 0,35, Pak. Hah? Untuk lampu TL cost-nya 0,35, Pak. Nah, sekarang Anda set menjadi berapa?
dalam hitungan. Kalau misalnya saya akan men-set supaya 0,9 gitu, Pak. Iya kan dalam hitung ini anggaplah ini belum ada dulu ya. Ini kan anggap belum ada dulu. Bilang apa ulangnya ini maksudnya paham ini. Ini anggaplah belum ada dulu. Ini enggak? Iya, Pak. Belum ada dulu. Ini belum ada dulu ya. Belum ada dulu. Nah, sekarang kan sebelum Anda hitung ini sudah menghitung kebutuhan kapasitor daya enggak? Sudah ngitung belum? Belum, Pak. Kalau buat kapasitor dayanya belum dihitung, Pak. Maksudnya yang lain juga belum? Yang lainnya belum hitung? Sudah, Pak. Ya. Semuanya belum hitung, gimana ceritanya? Belum. Maka sudah diberikan contoh Sudah, tugas. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Berapa? Siapa berapa dapatnya? Coba contoh langsung aja. Berapa dapatnya? Saya dapat 64,47 kafar, Pak. Saya 69.000, Pak. Ya. Katakanlah saya Rapli berapa? 69.000 kafar. 69.000 far. 69 kapar itu ya? Betul, Pak. Ya, kapar. Ini kan hitungan Rapli. Sekarang kan Anda mendesain sekarang. Kalau saya mendapatkan 69 kapar, saya harus mendesain sekarang berapa jumlah kapasitor yang dibutuhkan. Kalau 69 itu. Kalau saya membeli yang kontrolnya yang menggunakan 6 step atau 12 step. Ini nggak maksudnya itu? Pemahaman Bapak ngerti nggak? Setelah dihitung oleh Rapli, katanya membutuhkan 69 kapal di gedung itu toh. Nah, sekarang kan membuat kapasitor bank sekarang ya, membuat kapasitor bank dengan kontrolnya. Saya beli 6 step saja, pakai 6 step saja. Atau saya pakai 12 step saja. Ngerti nggak maksudnya? Sampai di sini dulu. Rafi ngerti nggak maksudnya? Ya, Pak. Ya gimana maksudnya? Ya gimana coba? Ya, paham, Pak. Jadi bisa memilih antara 6 step atau 12 step. Tergantung dari diri kita sendiri. Jadi ntar tinggal menentukannya aja stepnya gimana gitu. Nah, kalau misalkan katakanlah kamu pilih yang mana bisa inginnya. Coba contoh sekarang. Udah buat pemikirannya, udah buat belum? Sudah, Pak. Saya tuh jadi step pertama tuh 1. Yang pakai berapa step? Yang pakai berapa step? Yang 6, Pak. Oke, yang 6. Nomor 1 berapa? 1. Tuh, berdua. 3. Nomor 3. 5. 5. Ya, 5. Nomor 4, 10. 10. Hah? 10, Pak. Tuh. Nomor 5, nomor 5, 20, Pak. 20. Nomor 6? 35. Ada 35? 40 yang ada? 40 aja berarti, Pak. Ya, kalau 40 berapa jumlahnya coba itu? Hmm, 70. 79, Pak. Lebih dong. Ya, tapi ya sih, Pak. Bisa pakai 30 juga sih sebenarnya, Pak. Enggak, pakai ini kan di 20, 10. Oh iya. 60, 69 ya, Pak. Betul itu? Ya. Iya, Pak. Itu maksudnya. Mana pesan siapa Padli? Mana pesan? Padli paham nggak maksudnya? Mana Iya, Pak. Padli? Ini ngerti nggak maksudnya Padli ini?
Jadi stepnya itu ditentukan dari kitab mengukurnya, Pak. Kita mau nentuin stepannya berapa. Dari gimana? Dari mana? Jangan ngarang-ngarang gimana? Misalnya 69. Nah, itu kita mau bikin berapa stepnya gitu ya, Pak? Seperti itu bukan, Pak? Ya, kita membuat step itu kan faktornya macam-macam. Step itu kalau banyak stepnya berarti berpikir kepada apa? Nilai harga daripada alat itu. Kalau ini harganya 12 lebih mahal. Ini lebih murah. Ya. Iya, Pak. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait dengan nilai besaran kapasitor yang diperlukan, Pak, kan tuh tadi ada 3, ada 1, 3, 5, 10. Nah, itu tuh besarnya kayak MCB itu atau bagaimana, Pak? Nilai besarannya. Sebetulnya besaran kapasitor yang ada, itu pasaran itu ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10, kalau salah 15 ada nggak? 15 ada yang, coba lihat di ini juga ada, bisa lihat di Google, lihat itu aja ada berapa yang ada. Itu pakai dasarnya boleh, ya, yang 3 fasa ya. Kalau Anda mendapatkan sumber Google boleh masukkan sebagai dasar, ya apa-apa. Jadi nggak, jadi mana. Jangan sebaiknya jangan di off kan ya, Bapak kedengaran suara mahasiswa ya. Semuanya langsung Baik, off. Habis ngomong jangan di off kan, telepon Fikri, Padli sama siapa? Tiga-tiga di on kan aja semua. Fikri, Padli kayak di kelas lah. Di kelas memang mahasiswanya kan on semua, mahasiswa di kelas kan? Ya enggak? Mahasiswa ada yang tutup mulut enggak? Kan semua on loh. Gimana? Ya baik, Pak. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Ada di Ada, Pak, di Google, Pak. Di Google ya, ada, Pak. Boleh pakai itu. Kalau 30 ada boleh ya, tergantung dari itu. Ya. Nah, itu sekarang memilih step ini tergantung dari perhitungan ekonomis juga, ngerti nggak? Ekonomis. Kalau mahal-mahal bikin gini ya, kan nggak ada yang mau pakai alatnya Fikri nanti. Bikin kontrol tapi rumit, mahal. Beli yang murah aja dikit, lo juga ini bisa begitu. Atau pertimbangan lain. Kelebihannya kalau stepnya banyak itu gimana, Pak? Ya, harganya lebih mahal kan? Mana begini? Kalau banyak stepnya harganya kan lebih mahal. Tapi tingkatannya antara satu step ke step yang selanjutnya gitu selisihnya nggak terlalu tinggi ya, Pak? Iya, jadi artinya gini, lihat sekarang kondisi konsumen, ngerti nggak? Ya Pak, hapus lagi ya. Kalau misalkan Fikri menggunakan total dayanya, tadi berbicara masalah dengan siapa kan? Rapli ya. Rapli daya totalnya berapa? Kurang lebih Rapli. Kurang lebih 49.000, Pak. Hah? Kalau saya yang hitungan 69.000, Pak. Tapi itu 49 juga gak apa-apa. Nah, daya listriknya berapa totalnya? Daya listrik yang apa, Pak? Yang daya listrik biasa. Yang dirancang Anda kan ini karena kan menghitung perencanaan itu berapa daya listriknya totalnya? Kalau lampu TL tuh 19.120, terus kalau DL 5.950, terus AC 50.535, Pak. Ya, totalnya berapa totalnya? Belum dihitung.
Sebentar, Pak. Kasar aja dulu, kasar, jangan ngepas-pas nih. Kasar aja berapa? 56, 20, 70, sekitar 75.000, Pak. 75.000, Pak. 75.000 deh ya. Ya, sekitar, Pak. Apakah salah? Enggak sih, Pak. Ya udahlah, udah Ya. gitu ya. Misal 75 watt. Sedangkan tadi mau masang kapasitor berapa? 69 ampere. Itu. Betul, Pak. Nah, sekarang Betul. di gedung ya, di gedung ini untuk gedung no. Ya. Ibaratnya, mana pikirnya di sana? Ibaratnya, kalau beban nyala semua, ini load semua on semua, on semuanya, berarti memerlukan daya kapar segini. Ini maksudnya. Ini Iya, Pak. Fadli. Ya. Ngerti, Pak. Ini Fadli ya. Kalau ini beban semua nyala begini. Kalau seandainya di gedung itu hanya nyalanya 5.000 watt saja. Kira-kira butuhnya berapa? Katakanlah seperberapa persen? 75/15. Ini kan 5.000 kan bagi 15 ya. Bagi berapa? 15 kali 6 berarti ya 6. 5 ya, bagi 5 ya. Kurang lebih 20% toh? Iya, Pak. 20%. Kalau 20% ini 20%-nya berapa? 10, 69. Bagi 5. 60 bagi 5. Kurang lebih katakanlah 5.000 5 bisa kurang lebih lah. 5 kapar juga lah. 13.800 kafar. 13,8 kafar. 13 kafar. Ini bagi 5 berapa? 9, 13,8. 13. Berarti 13 yang nyala toh, 13 kapar nyala toh? Iya, Pak. Berarti 13 kapar dia nggak nyalakan di sini di 10 dan 1 nyalanya. Nggak sampai 13 berarti, Pak? Ya, karena kalau kan lebih nanti dia akan mencari posisi yang paling imbang dia. Oh, paling efisien gitu. Paling efisien. Karena Anda mendesain begini. Kalau mendesainnya 12 step, Mungkin bisa mendekati kalau 12 ya, Pak. nah bisa nih buat 1, 1, 1, 3, 3, gitu ya, 5. Bisa nih gitu. Ini enggak? Baik, Pak. Ini 5, 5. Ada 10 nanti. Coba hitung sekarang ini. 10. Kalau hitung gini. Supaya jumlah 69 berapa? Berapa step? 1, 2, 3. 2 itu baru 10, Pak. Baru 10 nih. 10 apa? 10 step. Iya, Pak. Kalau ini dijumlahin dayanya berapa nih? 44 cover, Pak. Hah? Semuanya itu 44 cover, Pak, yang 12 step. Yang Bapak tulis. Baru 40. Nah, kalau gini dapat kasih 30 nih gimana? 44 tambah 30. 74, Pak. Berarti 74 cover, Pak. Sedangkan di sini tadi berapa nih jumlahnya? Berapa? Ada 12 nih. 2, 3, 4, 5. Itu ada 11, Pak. Kurang 1 lagi. Berarti 10 20 kali, Pak. 10-nya 3, terus 20 terakhir. Ini langkahnya itu kita yang nentuin sendiri, Pak, atau gimana, Pak? Kenapa? Langkahnya itu yang nentuin kita sendiri gitu, Pak. Misalkan saya mau 1, 1, 1, terus kemudian 5, 5, 5 gitu, bisa berarti, Pak? Boleh. Misalkan 1, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 3, 3. Oh, berarti Boleh. terserah kitanya ya, Pak ya? Nanti karena mau dibuat otot ini, dia yang mencari nanti, ini yang mencari. Ngerti nggak?
Kalau seandainya dia butuhnya hanya 5 kapar. Dia butuhnya 5 kapar, kan otomatis ya. Yang Iya, Pak. menyala ada, yang menyala kalau 5 kapar butuhnya nanti, yang menyala hanya nomor, bisa saja ini yang nyala. Hah? Menyesuaikan deh, Pak. Kenapa? Menyesuaikan ya. Sesuai dengan kebutuhan Menyesuaikan. nanti yang dinyalakan. Ya. Dia ini sudah cerdas, sudah pintar ini, kontrolnya sudah pintar ini. Kontrol ini cerdas namanya, ini namanya sudah kontrol smart, sudah nih smart. Kontrol smart, kontrol cerdas sudah nih. Smart control gitu ya. Kalau Paham nggak? kontrolnya, ya. Kalau kontrolnya itu pakai apa, Pak? Pakai PLC atau pakai jenis apa, Pak? PLC. Ini kontrol ini sama dengan namanya kontrol ini namanya sama dengan istilahnya apa? Nah kalau istilahnya kita kan belajar PLC kan kontrol juga ya. PLC kontrol bukan? Iya, Pak. Kontrol. Iya, Pak. Iya, PLC kontrol sehingga sama dengan PLC juga. Jadi kontrolnya ini menggunakan PLC analog nanti ini. Ini PLC analog. Anda belajar ke PLC analog. Bukan digital. Tapi kombinasi digital sama analog kerja di sini. Mana? Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Tapi saya ini yang kapasitor bank itu udah terlanjur menggunakan 12 step, Pak, berarti atau harus diubah ke 6 step atau gimana ya, Pak? Enggak apa-apa kalau maunya, kalau kan ada alasannya. Oh, apa-apa berarti ya, Pak? Ya nggak apa-apa. Karena alasannya apa? Kalau yang penting aja alasannya Fikri ada nggak masalah. Misalkan lampunya nyalanya dikit-dikit, lampu nyalanya. Ya. Kan satu-satu nanti, 1, 1, 3, 3 nggak ada nilai 10-nya yang besar-besar sedikit nanti. Pak, Ya. izin bertanya, Pak. Ya. Berarti kontrol ini nilai dari misalnya dia membutuhkan 5 gitu, Pak, KPAR, tapi di dalam range-nya itu tidak bisa ada 5 gitu, Pak. Dapatnya cuma 10 atau 7 gitu. Nah, berarti kontrolnya itu otomatis mendekati ke 5 itu ya, Pak? Dia mencari nanti nilai yang mendekati nilai yang Anda set. Berarti kita nggak harus memikirkan kemungkinan apa saja yang akan terjadi, nilai apa saja yang akan kita terjadi, terus dimasukin di dalam step-step ini. Tidak harus ya, Pak ya? Maksudnya Secara gimana umum. maksudnya? Misalnya kan ada nilai-nilai yang sulit gitu, Pak. Misalnya 9 atau 14 gitu. Nah, itu kita nggak harus men-set sampai memikirkan bahwa range-nya itu harus bisa mendapatkan 14 gitu, Pak. Karena pecahan-pecahan tadi digunakan hanya 5 kan terbatas dia milihnya. Ada pilihan terbatas. Iya, karena pilihan terbatas, jadi kita nggak harus ke itu ya, Pak. Nggak harus sampai sedetail itu. Pokoknya mendekati aja gitu ya, Pak. Secara umum gitu. Saja. Iya, betul. Hanya setelah dia terbatas pilihannya, dan ini yang tadi disetting 0,9 toh. Tadi kan setting 0,9. Iya, Pak. Dia tidak akan dapat pada saat dia kerja, misalkan dia kerja hanya 10 kapar saja kerja misalkan. Ini belum tentu akan 0,9 kapar, bisa saja 0,8 nanti hasilnya. Bisa saja kalau dia kerja, karena dia mencari, bisa saja 0,7 nanti. Gitu. Dia yang akan mencari, karena sama dengan gini lah, Saudara Padli misalkan, Anda inginnya makannya
Pak capcay, ada ingin makannya ayam goreng, ada kambing guling, soal inginnya kan udah, inginnya gitu lah, idealnya tuh. Iya, Pak. Setelah datang ke warung, anak set sekarang dia pikiran anak set. Pikiran anak set, saya ingin nanti malam pas buka misalkan, malam saya akan makan kambing guling, sate ayam, sate sapi, set kepala ya. Setelah datang ke restoran itu malam, ternyata hanya ada sate ayam saja dan sate kambing. Kambing guling nggak ada, mau gimana? Ya, yang ada aja, Pak. Yang ada aja, dia ini sama dengan yang ada saja. Sehingga keinginan Fadli tadi itu ingin mendapatkan kambing guling nggak ada. Dia mencari makan yang ada saja. Itu. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya itu maksud itu ini namanya logika. Ini namanya logika. Nah inilah kalau kita belajar logika, belajar kontrol, larinya ke situ. Disebut dengan smart control. Gitu ya. Makanya dengan adanya sekarang PLC, dengan adanya sekarang kontrol itu sangat mudah sebetulnya. Mahasiswa itu asal mau belajar saja, semuanya bisa. Ya. Nah, sekarang mahasiswa harus mengerjakan ini karena hari Kamis nanti Bapak akan cek nanti tugas mahasiswa. Hari Rebo ya, hari Rebo. Ya jelas ya. Nanti ini tugas-tugas ini Bapak akan cek nanti tugas yang terkait dengan membuat kapasitor bank, pemahamannya itu akan Bapak tanya nanti. Kalau nggak ngerti jawabannya, tentu tidak akan dapat nilai yang maksimal, gitu ya. Itu logikanya. Ya, Fadli, Rafli, Fikri, Dio, Angdio, Muhammadio, siapa lagi tadi kan? Lupa namanya. Semua gitu ya. Bapak ini sudah memberikan, Bapak sudah mengajarin yang lengkap rasanya. Kalau Anda kurang jelas, silakan nanya ya. Nah, di sini sekarang siap-siap aja nanti yang terkait dengan kapasitor bank ya. Berikutnya lagi yang terkait dengan luas penampang konduktor, grounding, apalagi yang belum dibahas. Saya kira sudah semua ya. Saya kira sudah semua dibahas yang terkait dengan analisanya sama tugas perencanaannya. Sekarang mahasiswa sudah bisa mulai mengkonsultasikan, memeriksakan tugas perencanaannya. Ya. Jadi mulai hari Kamis dia Rebo silakan. Nanti mahasiswa yang belum pernah konsultasi, tahu-tahu dia dapat gambaran sudah ada, Bapak tahu itu karena Bapak akan mengerti mahasiswa yang betul-betul mengerjakan maupun tidak mengerjakan, Bapak tahu gitu ya. Oh ini dia diplak saja, tidak ada mahasiswa yang plagiat saja. Jadi ada yang betul-betul mengerti. Jadi ada yang ngerti sekali, bagus gitu. Kawan nanti itu. Ya. Nah, dari semua ini sekarang tinggal menyelesaikan tugas-tugas sekarang. Ya. Sama gambar yang kayak ini, jangan sampai salah. Kalau salah Pak dengan nyoret-nyoret nanti ya. Coret-coret saja nanti. Oke, saya kira gitu. Jelas? Jelas enggak? Rafli? Jelas Pak, jelas Pak. Gitu ya. Ada Fikri? Ya kalau nggak ada tanya kan Bapak cukup. Tinggal Bapak ini mulai hari Kamis Rebo ini sudah harus. Bapak nggak mau ada waktu lama-lama lagi. Jadi pertemuan Kamis ini Bapak kasih mulai praktek. Rebo itu ada pemeriksaan tugas-tugas nanti. Itu saya kira. Jadi jangan santai Mas Wai. Jadi jangan santai Mas Wai. Jangan meremehkan satu ya. Karena Bapak akan cek poin-poin ya apa yang Anda buatkan. Saya kira gitu untuk hari ini.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup saja. Bapak kira cukup saja. Silakan kalau nanti Bapak akan tinggal menguji saja nanti. Sekarang Bapak tinggal waktunya menguji kalau tidak ada pertanyaan. Jadi Bapak akan mulai minggu Rebo dan seterusnya Bapak akan menguji tugas-tugas mahasiswa yang di print out. Tinggal mencoret-coret, tinggal menguji tugas tersebut, ya. Sama laporan ini dibuat ya, laporan perencanaan dibuat yang di apa namanya, ditulis tangan, ya. Terima kasih terangkan dulu supaya semua paham ya. Besok Rabu tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 18, 19, 20, Pak. 20 April ya. Nol ya. Terus biasa ya, kelas A0. Jadi dia buat bukan kelas A0 ya. Jadi contoh yang kemarin lah. Tuh.
Ya, jelas hasil ini udah baca semua? Silakan Terbaca, Pak. screenshot ya, silakan screenshot ya. Ya, ada yang tanyakan terkait dengan tugas-tugas? Jadi itu makin cepat selesai, nilainya makin maksimal ya. Oke. Iya, Pak. Ya, jadi adalah tugas yang selesai lebih dahulu memperoleh poin yang lebih baik, dan juga penilaian perencanaan terkait dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas tugas yang dikerjakan mahasiswa. Jadi kalau tugas perencanaannya sederhana, tidak banyak problemnya, itu nilainya tentu berbeda dengan yang mempunyai nilai mempunyai kompleksitas yang tinggi gitu ya, supaya bisa dipahami nanti ya. Ya, saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan hari ini cukup, nggak ada lagi. Saya kira tugasnya itu adalah tugas menyelesaikan itu saja, menyelesaikan apa namanya tugas perencanaan yang ditugaskan barusan yang terkait dengan hari Rabu sudah bisa mulai untuk menyerahkan memperlihatkan. Saya kira cukup hari ini ya, oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Cukup? Dari saya cukup, Pak. Yang lainnya ada nggak? Mau close sekarang? Kalau masih ragu-ragu, nggak apa-apa. Kasih waktu sampai jangan sampai jam lebih. Sampai suara suara azan keluar. Azan dengaran. Ada cukup? Mahasiswa nggak pernah ngomong makanya ini. Ketahuan nanti. Oke ya, cukup ya. Thank you ya, sudah cukup. Thank you, sir. Oke, sure.